Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun ajaran 2024-2025 yang berjudul Menjalani Hidup Penuh Manfaat dengan Menghindari Berfoya-foya, Ria, Sum'ah, Takabur, dan Hasad. Materi ini Bapak dedikasikan untuk kelas 10. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, kenapa sih kita pada pertemuan kali ini membahas tentang manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Karena seperti biasa kita punya tujuan pembelajarannya gitu ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya nanti ya. Setelah kalian menyelesaikan video ini, kalian harus membuat karya nih berupa quote atau mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa dengan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya ya. Oke, mari kita lihat pengertian dan dalil sifat tercela. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya itu apa sih? Berfoya-foya itu ketika kita hidup dalam keborosan ya, menggunakan harta yang berlebihan untuk hal yang sia-sia. Kalau ria apa? Ria adalah beramal tapi untuk pamer, bukan ikhlas karena Allah gitu ya. Kalau sum'ah, beramal agar didengar orang lain, jadi supaya dapat pujian gitu. Itu disebut sebagai sum'ah gitu ya. Kalau takabur apa? Takabur itu merasa lebih baik dari orang lain sehingga menimbulkan rasa sombong ya. Kalau hasad itu sifat iri dengki, tidak suka melihat orang lain dapat nikmat. Nah, itu disebut sebagai hasad. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 ya. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara berlebihan gitu. Atau dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa beramal karena ria, maka Allah akan memperlihatkan amalnya di hadapan manusia. Oke, kenapa sih kita harus menghindari sifat yang tercela ini gitu ya? Karena berfoya-foya, ria, takabur, hasad gitu ya, itu sifat yang tidak baik gitu ya. Misalnya berfoya-foya ya. Kenapa? Karena kita perlu menghemat harta ya. Kita perlu membantu orang lain supaya apa? Supaya berkah ya. Kenapa kita tidak boleh ria dan sum'ah? Agar amal kita ini diterima sama Allah, hati kita ikhlas, hubungan sosial kita harmonis gitu ya. Kenapa kita nggak boleh takabur ya? Orang sombong itu akan jauh dari segalanya ya. Nah, karena supaya kita bisa bersikap rendah hati sehingga banyak disukai teman-teman dan dekat dengan Allah gitu ya. Kenapa hasad itu dihindari? Supaya hati kita tenang gitu ya. Ada orang sukses, kita tidak iri tapi kita mendukung kesuksesan orang lain sehingga memperkuat silaturahmi. Menghindari sifat ini tuh agar kalian bisa lebih produktif, terhormat, dan sukses di lingkungan kerja. Jadi tidak fokus pada orang lain, tapi fokus pada diri sendiri. Nah, ini dia nih. Misalnya nih ya, gimana sih cara menghindari berfoya-foya? Contohnya ya, ketika kalian diberi tugas oleh guru misalnya untuk membeli satu alat praktik di sekolahan gitu ya. Belilah alat praktik yang bisa tidak membuat pamer kepada teman-teman yang lain gitu ya. Yang penting manfaatnya, bukan untuk pamer. Nah, sehingga uang yang kalian miliki itu bisa digunakan untuk
menabung ya, dan bisa hidup lebih sederhana. Gitu caranya ya untuk kita menghindari hidup berfoya-foya. Kemudian yang kedua, gimana caranya menghindari ria dan sum'ah gitu ya. Ketika ada teman kita yang kesulitan misalnya nih ya, kita bantu ya. Bukan hanya, aku nih bisa nih belajar nih, kamu nggak bisa gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kita bantu teman kita yang kesulitan belajar tanpa memamerkan kebaikan kita. Itu. Kemudian berikutnya, gimana cara menghindari takabur dan hasad? Nah, kita harus biasakan untuk mengucapkan selamat ketika teman kita misalnya berprestasi gitu ya. Ketika teman kita juara gitu ya. Kita mengucapkan selamat ya atas pencapaiannya gitu ya, tanpa merasa diri lebih hebat daripada orang lain, seperti itu. Kemudian gimana cara kita agar kita bisa bersikap rendah hati gitu ya, ketika misalnya kita praktik di bengkel atau praktik di laboratorium ya, anak-anak SMK ini. Ketika ada yang memberikan saran, kamu harusnya kayak gini nih, bukan kayak gitu cara membongkar mesinnya, bukan kayak gitu misalnya cara menyambung kabel komputernya gitu ya. Kita itu tetap menerima saran teman-teman kita gitu ya, tetap berendah hati gitu ya, tidak langsung tiba-tiba marah, enggak kayak gitu gitu ya. Nah, kita mesti sikap berendah hati. Nah, kalau hubungannya apa nih? Hidup kita bermakna dan rendah hati gitu ya. Kalau punya sifat berfoya-foya gitu ya, berfoya-foya, maka dampak negatifnya itu kita bakal boros, jauh dari berkah. Apa manfaatnya kalau kita menghindari? Hidup kita lebih hemat dan bermanfaat bagi orang lain. Ria dan sum'ah, apa dampak negatifnya? Amal kita ditolak, hati kita gelisah. Apa manfaatnya kalau kita menghindari? Hati kita ikhlas, diterima sama Allah, hubungannya harmonis. Kemudian sifat takabur, apa dampak negatifnya? Dijauhi orang, jauh dari Allah. Manfaatnya apa kalau kita menghindari? Rendah hati dan disukai teman. Hasad, apa dampak negatifnya? Hati kita resah, rusak tali silaturahminya gitu ya. Apa manfaatnya kalau kita menghindari? Hati kita tenang ya, mendukung setiap kali ada kesuksesan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, membuat hidup kita tuh makin bermakna, ikhlas, dan harmonis. Kenapa? Karena rendah hati adalah kunci akhlak mulia sesuai ajaran Islam, sehingga membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang rendah hati dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke ya, sebelum ditutup diingatkan lagi ya, jangan lupa setelah kalian menonton video pembelajaran ini, coba kalian buat quote di media sosial gitu ya, bikin quote apa gitu, caption atau apa gitu ya, tentang menghindari perilaku tercela tadi gitu ya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video inovasi pembelajaran berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.